Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, satu kesyukuran yang luar biasa khususnya bagi saya pribadi bisa duduk bersama para pejuang-pejuang yang alhamdulillah sebagian besarnya sudah pensiunan dan tentu sudah lebih banyak istilahnya makan garam lebih dulu dan lebih banyak daripada kami, sehingga tentu memang lebih tepatnya sharing karena menggurui terhadap orang yang memiliki pengalaman lebih banyak itu kurang tepat, tetapi lebih tepatnya adalah saling berbagi apa hal-hal yang mungkin pernah dilalui, yang kemudian kita menjadikan itu sebagai motivasi bersama. Terlebih dahulu saya menyampaikan ulang, nama saya Fathullah Marzuki. Betul, tadi saya diamanahkan saat ini sebagai ketua lembaga perhimpunan Al-Irsyad, dan di samping itu saya juga saat ini sebagai direktur pendidikan di Pesantren Darul Istiqamah Makassar yang ada di tetangga kita juga sebenarnya, karena saya di Mamuaraya di belakang. Iya. Dan alhamdulillah saat Iqbal menghubungi kemarin untuk mengajak agar bisa bergabung dan bisa duduk bersama sharing hal-hal yang berkaitan dengan agama, dan mudah-mudahan ini menjadi catatan bagi Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua, agar kita ditambahkan lagi usianya dengan hal-hal yang bermanfaat, karena Nabi SAW sudah menyampaikan salah satu yang bisa memanjangkan usia dan menjadikan usia itu menjadi berberkah adalah silaturahim. Iya. Dan tentu bapak-bapak yang sudah pensiun ini tentunya merasakan betul bagaimana perjalanan kehidupan ini yang belum ada jaminan kami ini bisa seusia bapak-bapak semua. Tetapi alhamdulillah, satu kebahagiaan bisa duduk bersama dalam majelis ilmu seperti ini. Kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat pertemuan kita ini sebagai amal soleh yang mudah-mudahan menjadi pemberat timbangan kebajikan kita semua di hadapan Allah. Saya ingin mengawali memberikan prolog dari sharing-sharing kita pada malam yang berbahagia ini tentang kalau saya ngobrol kemarin sama Ustaz Iqbal tentang bagaimana melihat ulang sisi yang berbeda dari pelaksanaan ibadah kita, khususnya sholat kita 5 waktu dan sholat-sholat sunnah kita. Kita tentu memahami betul bahwa ibadah yang agung ini bukan ibadah yang sama dengan kewajiban-kewajiban yang lain, karena mandatnya itu tidak diterima di bumi. Mandatnya, surat perintahnya, kalau istilah sekarang ini, surat perintahnya itu diterima langsung oleh Nabi SAW pada saat Nabi SAW melakukan Isra dan Mi'raj, bertemu langsung kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tanpa melalui perantaranya malaikat Jibril. Ini sudah menjadi satu kesimpulan bagi kita semua bahwa ibadah sholat ini bukan ibadah yang main-main.
Karena ada hal-hal yang istimewa yang terlahir, mulai dari bagaimana Allah mewajibkan itu, bagaimana Allah memberikan perintah itu, di mana Allah memberikan perintah itu, sampai pada aspek terakhir bagaimana Allah memulai nanti di akhirat mempertanyakan sholat dulu sebelum mempertanyakan yang lainnya. Sehingga hal ini tentunya membuat kita berpikir bahwa apa yang istimewa dari sholat ini mesti juga disikapi dengan hal yang istimewa. Karena tidak ada sesuatu yang diistimewakan oleh Allah kecuali kita mesti juga memberikan keistimewaan terhadap sesuatu itu. Tetapi kadangkala sebahagian kita hanya berfokus pada tata cara pelaksanaan itu. Bahkan kita sejak kecil diajarkan oleh orang tua kita, guru-guru mengaji kita bagaimana bacaan sholat, bagaimana tata cara sholat. Dan itu sesuatu yang luar biasa yang sampai kita di usia ini kita masih amalkan. Hanya kadangkala ada satu aspek yang seringkali keluar masuk dari nilai-nilai sholat kita ini yang kita mesti merencanakan itu menjadi sesuatu yang istiqomah kita lakukan. Yang kita maksudkan adalah bagaimana menghadirkan hati dalam pelaksanaan ibadah ini. Karena kehadiran hati dalam ibadah, khususnya dalam ibadah sholat ini, menjadi satu penilaian yang mendasar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menilai ini sholat kita sudah baik atau belum. Makanya ada sahabat Nabi SAW pernah melaksanakan sholat, lalu Nabi mengatakan, wahai sahabatku, salli fa innaka lam tusalli. Sahabat ini bingung, saya sudah melakukan rukuk sujud sesuai dengan tuntunan, kenapa saya disuruh sholat lagi? Lalu diulangi lagi, Nabi mengatakan, salli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi, kamu itu belum sholat. Nah dari sini ulama memahami bahwa apa yang diperintahkan oleh Nabi menunjukkan bahwa sholat itu bukan hanya sekedar tata cara saja, tetapi mesti ada ketersambungan hati di dalam melaksanakan ibadah itu. Yang mungkin menjadi esensi dan hakikat yang mendasar terhadap pelaksanaan sholat kita. Makanya ketersambungan hati ini biasa kita kenal dengan istilah khusyuk. Istilah khusyuk ini adalah istilah yang sering kita dengarkan, tetapi jarang sekali kita renungkan, kita hayati bahwa sesungguhnya perintah dan tuntunan untuk khusyuk dalam sholat ini adalah perintah untuk menghubungkan hati kita kepada Allah saat kita sedang melaksanakan ibadah ini. Karena apa? Ketersambungan hati ini menunjukkan bahwa kita ini sedang berkomunikasi dengan Allah. Bapak-bapak yang sudah pernah menduduki jabatan-jabatan tertentu, saya kira sangat paham betul bagaimana bawahan itu kalau sedang bicara dengan atasannya. Tidak mungkin kakinya sampai naik-naik, digoyang-goyangkan saat itu sedang dia berbicara dengan atasannya. Pasti atasannya marah. Pasti atasannya tidak nyaman hatinya. Sehingga bawahan ini pasti memahami bahwa ketika berbicara dengan pejabat, dengan atasan, ada hal-hal yang harus diperhatikan, termasuk bagaimana menunjukkan etika dan kesopan santunan kita ketika kita berkomunikasi dengannya. Nah, ketika dalam lingkungan masyarakat kita terbentuk etika seperti itu, bagaimana menghargai, menghormati, dan menunjukkan bahwa hati kita sedang hadir saat kita berkomunikasi dengan orang-orang yang kita hormati, apalagi kalau kita sedang berkomunikasi dengan Zat yang menciptakan semua ini. Makanya di dalam salah satu hadis Nabi SAW menyampaikan hadis qudsi yang disampaikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam masalah sholat ini, qasamtu abdi baini wa baina abdi. Saya membagi sholat ini, kata Allah, antara aku dengan hambaku dua bagian. Sehingga jangankan pelaksanaan sholat, baru membaca surah Al-Fatihah saja, hakikatnya kita sedang tanya jawab dan saling berkomunikasi akrab dengan Allah. Dan itu diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri ketika
Allah menyampaikan dalam hadits qudsi ini. Lalu Allah menyampaikan, fa idza qala abdi, ketika hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, apa kata Allah? Hamadani abdi. Alhamdulillah, na puji ka hambaku, na sanjung ka hambaku. Wa in qala ar-rahmanir rahim, ketika hambaku kata Allah mengatakan ar-rahmanir rahim, maka Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku sedang mengagungkan aku. Wa in qala maliki yaumiddin, ketika hambaku mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan fawwadani ilayya abdi, saat ini hambaku sedang menyerahkan semua urusannya kepadaku. Baru sampai ayat maliki yaumiddin, kita sudah bisa memahami bahwa Allah menganggap ibadah kita, sholat kita ini adalah proses komunikasi aktif kita dengan Allah. Kemudian Allah mengatakan, fa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika hambaku mengatakan iyyaka na'budu, hanya kepadamu saya menyembah ya Allah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu saya meminta pertolongan. Qala, Allah mengatakan, fahadhihi baini wa baina abdi, ini adalah antara aku dengan hambaku, cuman saya berdua dengannya. Wa baina abdi wa li abdi ma sa'al, dan saat ini aku persiapkan apa saja yang diminta oleh hambaku. Kemudian Allah melanjutkan, wa idza qala ihdinas siratal mustaqim, ketika hambaku mengatakan tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang kamu ridhai, bukan jalannya orang yang kamu murkai, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, hadza li abdi. Ayat ini ketika dibaca oleh seseorang, Allah akan katakan, ini bagiannya sepenuhnya untuk hambaku. Wali abdi ma sa'al, dan saat ini semua yang diminta oleh hambaku akan saya jawab dan akan saya penuhi semua. Dari redaksi yang disampaikan oleh Allah ini menunjukkan baru saja kita baca Al-Fatihah, kita hakikatnya sedang melakukan komunikasi aktif dengan Allah. Ada tanya jawab aktif dengan Allah Subhanahu wa taala. Baru sebatas kita membaca surah Al-Fatihah. Bagaimana ketika kita membaca surah lain? Bagaimana ketika kita ruku, ketika kita sujud, ketika kita menunjukkan kerendahan sepenuhnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu ketika kita melakukan semua rangkaian dan tata cara sholat, kekhusyuan ini atau ketersambungan hati ini menjadi penyempurna ibadah kita yang kita lakukan setiap hari. Apa yang kita harapkan sebenarnya dengan ketersambungan dan kehadiran hati? Ada 3 hal paling tidak yang bisa kita renungkan, mudah-mudahan secara singkat bisa kita jelaskan. Yang kita inginkan hasil dari kekhusyuan kita dalam sholat ini, 1, kita ingin sholat kita ini menjadi landasan kesucian diri dan kesucian hati kita. Kita tidak mau sholat ini hanya sekedar gerakan-gerakan yang tidak ada artinya. Kita ingin sholat kita yang kita banggakan setiap 5 kali sehari minimal menjadi dasar kesucian hati kita dan kesucian diri kita seutuhnya. Bagaimana tidak? Sedangkan Nabi sudah mengatakan as-salawatul khams, sholat 5 waktu, sholat Jumat yang satu dengan Jumat berikutnya, itu ada pelebur dosa. Artinya apa? 5 kali sehari kita dicuci dengan sholat itu. Maka kita harus targetkan pencucian diri kita ini betul-betul kita bisa menunjukkan bahwa kita sudah bersih. Tidak peduli kita masih banyak dosa atau belum. Masih banyak dosa atau sudah kurang dosa. Kita masih melakukan dosa besar atau kita alhamdulillah sudah meninggalkan dosa besar tapi masih melakukan dosa kecil. Kita tidak peduli kita masih jadi orang buruk akhlaknya atau sudah jadi orang yang baik akhlaknya. Tidak ada satupun
kondisi yang bisa membuat kita boleh meninggalkan sholat. Ada orang mengatakan, saya tidak mau sholat Ustaz, karena masih minum minuman keras. Tidak. Orang yang masih minum minuman keras harus sholat, wajib sholat. Saya tidak mau sholat Ustaz, masih korupsi. Tidak. Itu bukan alasan untuk meninggalkan sholat. Justru dengan aktif melaksanakan sholat, dengan segala keburukan kita, insya Allah itu bisa menjadi jalan untuk kesucian diri kita. Ada seorang ulama pernah memerintahkan muridnya untuk mengambil keranjang bocor. Lalu ulama ini mengatakan, tolong ambilkan air saya dengan keranjang ini. Muridnya sudah mulai bertanya-tanya, mana bisa ambil air dengan keranjang bocor begini? Namanya keranjang kan bocor-bocor. Lalu gurunya mengatakan, ambil saja. Maka dicobalah diambil, dibawa ke gurunya, sudah habis airnya. Namanya saja keranjang bocor. Dia bilang, ambil lagi. Diambil lagi air, dibawa ke gurunya, habis lagi airnya. Sampai 5 kali dilakukan itu, akhirnya muridnya mengatakan, tidak ada gunanya ini wahai guruku. Apa gunanya? Tidak ada air yang bisa sampai ke kamu. Kata gurunya, ada satu hal yang tidak kamu perhatikan. Apa itu? Coba lihat keranjang. Yang tadinya kotor, sekarang bagaimana? Bersih. Sekarang sudah bersih. Ya kadang-kala memang kita tidak mampu menampung air. Sesuatu yang bermanfaat tidak mampu kita tampung semuanya. Tetapi kalau kita cuci 5 kali sehari, minimal keranjang itu akan bersih. Dan itulah sesungguhnya esensi yang mendasar dari pelaksanaan ibadah kita. Sholat 5 waktu, diulang-ulang setiap hari. Kita masih banyak dosa, masih banyak kesalahan. Kita menganggap diri kita masih kotor, akhlak kita masih tidak baik, perilaku kita masih jauh dari tuntunan agama. Tapi kalau kita mencuci diri 5 kali sehari semalam, maka diharapkan ini menjadi pembersih untuk kita semua. Maka itu kita ingin khusyuk karena kita ingin mensucikan diri. Yang kedua, kita ingin khusyuk, kita harus merencanakan khusyuk dalam sholat, kehadiran hati, ketersambungan hati kepada Allah saat melaksanakan sholat, karena ingin mendapatkan kemuliaan akhlak. Ada ulama mengatakan begini, kalau kalian masih susah meredam hawa nafsu, coba perhatikan sholatmu. Mungkin ada yang tidak beres dalam sholatmu. Apa maksudnya? Apa hubungannya hawa nafsu dengan sholat? Allah sudah menyampaikan, inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu pasti akan menghindarkan pelakunya dari perbuatan fahsya dan munkar. Fahsya itu adalah dosa-dosa yang kaitannya dengan hawa nafsu. Perzinahan kah? LGBT kah, penyimpangan seksual kah, pokoknya semua yang berkaitan dengan hawa nafsu. Al-munkar, semua yang kaitannya dengan kriminalitas. Begal, menipu, merampok, mencuri, korupsi, dan seterusnya. Orang yang sholat, kata Allah, pasti terhindar dari 2 ini. Ketika ada orang sholat tapi masih mencuri, sholat tapi masih berzina, yang pasti bukan Allah yang bohong. Karena Allah tidak mungkin berdusta. Berarti yang harus diperhatikan kata para ulama, kalau ada orang yang sholat tapi masih melakukan tindakan-tindakan yang kaitannya dengan hawa nafsu atau kriminalitas, kata para ulama, coba lihat sholatnya. Mungkin fisiknya sholat tapi hatinya tidak ikut. Mungkin dia takbir tapi pikirannya kemana-mana. Mungkin fisiknya hadir di masjid tapi pikirannya hadir di pasar, pikirannya hadir di kantor, hatinya hadir di lapangan dan di tempat-tempat yang lain. Maka itu penting sekali untuk menghadirkan hati agar kita memiliki akhlak dan terhindar dari sesuatu yang buruk yang seharusnya memang didapati oleh orang-orang yang aktif melaksanakan ibadah salat. Yang ketiga, yang terakhir, dengan kekhusyuan ini diharapkan lahirnya kecintaan dan rasa rindu dengan ibadah. Diharapkan dengan kekhusyuan ada kerinduan dalam ibadah. Tingkat paling tinggi dalam ibadah itu ketika kita sudah merasa kecanduan dengan ibadah. Tingkat paling tinggi dari ibadah itu ketika kita merasa rindu ketika kita saat tidak melaksanakan ibadah itu. Itu tingkat tertinggi.
Kalau ada orang yang sholat hanya sekedar menggugurkan kewajiban, itu masih tingkat bawah. Sholat lagi. Biar media apa boleh buat, yang penting hilang dulu kewajiban, sudah itu saya jalankan lagi aktivitas. Kalau masih itu yang dirasakan, berarti masih tingkat bawah. Kenapa saya katakan begini? Karena Nabi mengatakan itu. Apa yang dikatakan Nabi? Nabi kalau mau sholat, terkadang mengatakan kepada Bilal, wahai Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Nabi itu kalau dia perintahkan Bilal untuk qamat, dia katakan apa? Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Coba lihat bahasanya Nabi. Nabi menganggap sholat itu istirahat. Nabi menganggap sholat itu jalan-jalan, rihlah. Sedangkan kita kadangkala menganggap sholat ini pengganggu istirahat. Ini bedanya antara orang yang sudah berada di tingkat atas, sikapnya dalam ibadah, cintanya dalam ibadah, ketergantungannya dalam ibadah, menganggap ibadah ini adalah istirahat yang nyaman, refreshing yang nikmat. Begitu juga sahabat Nabi. Ada sahabat Nabi yang bernama Urwa bin Zubair. Itu qadarullah, diberi penyakit oleh Allah, kakinya terluka dan harus diamputasi. Urwa bin Zubair. Lalu tabib waktu itu datang dan mengatakan, kalau saya mau amputasi kakinya ini, ada dua alternatifnya. Saya buat kamu pingsan dulu supaya saya bisa amputasi, kan sekarang belum ada anestesi. Dulu belum ada anestesi, belum ada dokter bius. Atau saya berikan kamu arak sampai kamu mabuk. Kalau sudah mabuk, saya amputasi. Dia katakan, Urwa bin Zubair mengatakan, kalau saya pingsan, berapa lama saya tidak berzikir kepada Allah? Dia anggap waktu itu cukup lama nanti untuk saya tidak bersambung dengan Allah. Kalau saya minum minuman keras sampai mabuk, berarti saya mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan dan saya tidak sadarkan diri. Saya tidak mau. Lalu apa yang kemudian dilakukan? Kata Urwa bin Zubair. Saat itu dia sudah tidak bisa sholat berdiri. Kata Urwa bin Zubair, izinkan saya sholat 2 rakaat. Dan perhatikan nanti saat saya sholat. Kalau kamu melihat saya sudah mulai terlena dan nyaman dengan sholat saya, maka silahkan lakukan apa yang kamu mau lakukan. Maka dalam sejarah diungkapkan, Urwa bin Zubair diobati kakinya, diamputasi kakinya saat dia sedang berada dalam sholat. Dan dia tidak merasakan sakit. Tidak merasakan sakit. Kenapa? Hatinya tersambung dengan Allah dan tidak fokus sama penyakitnya. Tidak fokus sama penyakitnya. Sehingga dokter tabib waktu itu melakukan proses amputasi kaki saat Urwa bin Zubair itu melaksanakan ibadah sholat. Artinya apa? Kita ingin kekhusyuan itu hadir agar hati kita ini punya kecintaan dalam ibadah. Merasa rindu, merasa kehilangan kalau ada nilai-nilai sholat yang ternyata kita tidak lakukan. Ada nilai-nilai sholat yang ternyata kita tidak sempurna menerapkan itu dalam kehidupan kita. Nah, ini yang kita harapkan menjadi motivasi dan nasihat untuk kita semua, khususnya bagi kami pribadi, agar memperhatikan ketersambungan hati, kehadiran hati dalam pelaksanaan ibadah yang memang sejak awal sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita semua dan ini menjadi prolog untuk kemudian kita sharing hal-hal apakah yang berkaitan dengan sholat atau berkaitan dengan hal-hal yang lain. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ja'alani Allah wa iyyakum minal amilin wal faizin wa adkhalani wa iyyakum bil jannati wan na'imil muqim. Aqulu ma tasma'un walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz tadi telah menjelaskan banyak tentang sholat. Saya awali dengan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita dan jin diciptakan oleh Allah kecuali untuk menyembah kepadanya. Itulah sebabnya tadi Ustaz menjelaskan bahwa sholat ini diterima di tempat yang istimewa. Oleh karena itu isinya juga banyak harus istimewa. Ya.
ketika kita selesai sholat, kita selalu membaca Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kita lakukan 3 kali. Yang pertama, kenapa kita minta ampun kepada Allah atas segala pikiran kita yang melayang-layang kemana-mana ketika kita sholat. Yang kedua, ucapan itu kita kemukakan, kita mohon ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan bacaan kita. Dan yang ketiga, kita minta ampun kepada Allah atas gerakan-gerakan kita yang mungkin tidak sempurna. Disebabkan barangkali dari penyakit atau apa. Seperti saya ini lutut sakit, dari gerakan saya sudah tidak sempurna lagi seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mengajarkannya. Menarik sekali tadi dikatakan bahwa kalau kita sholat, hati pun ikut juga sholat. Agar supaya kita khusyuk dalam sholat itu. Tetapi itulah manusia. Tidak ada kesempurnaan di sisi manusia. Yang ada adalah keikhlasan hati untuk menerima kekurangan. Itulah kita manusia. Jadi saya yakin bahwa untuk menjadi seorang yang beribadah kepada Allah dengan khusyuk, pasti ada metodologi-metodologi yang diperlukan. Sehingga bisa kita mendekati apa yang dilaksanakan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah, inilah mungkin yang saya mau tanyakan kepada Ustaz. Mungkin ada resepnya yang bisa diberikan kepada kita, sehingga tujuan kita menyembah itu benar-benar kita bisa khusyuk. Itu satu. Yang kedua adalah, kenapa masih banyak umat Islam yang notabene juga sholat, rajin sholat, tapi juga masih melenceng perbuatannya. Katakanlah para koruptor itu bukan berarti mereka tidak sholat, ya kan? Tetapi masalahnya sekarang nilai-nilai sholat itu dia tidak bisa mengaplikasikan dalam pekerjaannya. Seolah-olah sholatnya disimpan sana, dia kerja di sini. Kalau itu melekat padanya, saya yakin itu tidak akan berbuat sedemikian. Nah, barangkali Pak Ustaz mungkin bisa ada pandangan-pandangan terhadap itu, bagaimana kira-kira bisa kita keluar dari masalah-masalah seperti itu. Nah, karena ini fenomena yang sekarang kelihatan dalam masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ini menjawab pertanyaan Pak Ismail, nanti dilengkapi oleh Ustaz. Karena ada permasalahan di kalangan umat Islam Indonesia. Penelitian di Bali diketahui bahwa mayoritas orang salat itu tidak tahu makna apa yang dibaca. Saya sudah beberapa tahun ini sebagai salah satu tim penguji di Sekolah Islam Al-Azhar. Mayoritas yang saya uji itu minimal S1 sampai S2. Mayoritas tidak tahu makna bacaan dalam salat. Jadi ini permasalahan. Nah, ini dalam surah An-Nisa itu di situ diingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukar. Jangan dekati salat sementara kamu mabuk. Saya tanya biasa itu yang saya uji. Apa sebabnya dilarang salat sementara mabuk? Dia bilang karena dia tidak konsentrasi, tidak sadar. Bagaimana dengan orang yang salat tidak mabuk tapi tidak tahu apa yang diucapkan? Jadi salah satu kiat untuk bisa khusyuk adalah memahami makna dalam salat. Di situ dilanjutkan, hatta ta'lamu ma taquluna, hingga kau paham apa yang kau. Nah, ini dan ini kurang disosialisasikan terus terang saja. Nah, ini melalui ini Ustaz ini disosialisasikan kepada masyarakat ini. Karena ini sarjana Pak yang saya uji. Apalagi yang bukan sarjana. Ya. Jadi ini itulah salah satu Pak, kami ini membuat kanal supaya kita kali di situ Pak di juz amma ada maknanya secara lepasnya terhadap Syria. Kemudian setelah itu ke Al-Mulk, Yasin, dan sekarang di Al-Kahfi. Itu salah satu Pak kecil Pak. Ini juga itu Pak ya, supaya kita bisa memaknai. Karena kalau tidak, maka hanya tubuh yang salat, tapi hati itu tidak salat. Jadi saya biasa katakan, hanya tubuh yang salat, kau jalan kemana-mana, kan tidak paham maknanya. Itu salah satu. Mungkin ada lagi faktor lain Pak ya. Jadi itu menurut pendapat saya bahwa kita perlu memahami, tidak perlu kita lancar berbahasa Arab. At least minimal kita paham apa yang kita baca. Sebab ini kuat ini. Kuat ini karena ini ayat ini mengingatkan kita. Hatta ta'lamu ma taquluna.
hingga paham apa yang kau ucapkan. Saya kira itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dan juga kami ucapkan terima kasih atas kesediaan dari pada Ustadz untuk bersedia mengisi pengajian kita pada malam hari ini. Dan sekedar informasi, insya Allah beliau akan mengisi setiap minggu pertama di awal bulan. Jadi kalau beliau tidak berhalangan, insya Allah setiap sekali sebulan beliau mengisi di sini. Mungkin nanti dengan tema-tema yang berbeda. Saya tertarik tadi Ustadz yang keranjang itu ya. Jadi memang ya salah satu aspek itu ya, meskipun dia bermaksiat tapi minimal adalah sedikit yang dibersihkan. Gitu. Saya tertarik itu. Cuman ada sedikit saya mau sampaikan. Kebetulan saya ini penggemar kajian sufi, kajian tasawuf. Itu dari pengajian yang pernah saya ikuti. Ulama-ulama sufi itu mengatakan bahwa kunci khusyuk dalam sholat itu sejauh mana seseorang itu mengingat Allah di luar sholat. Jadi bagaimana dia senantiasa menjaga dirinya di luar sholat, itulah nanti yang akan membuat sholatnya khusyuk. Jadi jangan mimpi ini menurut ulama sufi, Ustaz, jangan mimpi mau khusyuk di dalam sholat kalau di luar sholat kamu ndak zikir, kamu ndak ingat Allah. It is impossible kalau orang bilang. Bahkan lagi ada juga ulama sufi lain mengatakan kalau masih ada batas antara sholat dengan tidak sholat, itu istilahnya bagi ulama sufi itu belum sampai ke tingkat ma'rifat. Karena kalau dia sudah tingkat ma'rifat, tidak ada lagi beda antara dia sholat dengan dia tidak sholat, karena sama-sama terus mengingat Allah. Jadi ini intinya sebenarnya ini mohon maaf bertentangan dengan teori Pak Nur Samsu, bahwasanya bagaimana mengingat Allah, bagaimana zikir itu tidak pernah berhenti. Jadi mau masalah bacaan barangkali tidak terlalu ini ya. Kalau bagi sufi artinya itu bagaimana terus mengingat Allah. Dan itu tadi jangan mimpi kalau kita tidak banyak berzikir di luar sholat, mau khusyuk dalam sholat meskipun kita tahu bacaan itu katanya mustahil. Itu saya mau tanya, apakah memang seperti itu Ustaz, yang mungkin kita punya tanggapan lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk khusyuk ini kalau pengalaman kita yang lama, saya kira memang perlu kita membiasakan diri, belajar seperti apa yang dikatakan Pak Nur Samsu tadi. Ada hadis Nabi mengatakan, man arada ayyatakallamu ma'allahi falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berkomunikasi atau bercakap-cakap dengan Allah, maka hendaklah dia membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran itu banyak, berzikir, tadarus Al-Quran, belajar mengetahui arti. Seperti tadi yang dikatakan Pak Ustaz. Bagaimana kalau kita mau khusyuk itu minimal harus tahu maknanya apa yang kita baca. Jadi harus belajar, banyak belajar. Ada pengalaman pribadi, kalau pengalaman pribadi setiap hari, memang selalu kita mesti ikuti itu apa yang sebenarnya yang selalu kita komunikasikan dengan Allah. Perlu belajar, perlu pembiasaan. Jadi saya pikir perlu diulang-ulang Pak Ustaz. Ya, sekali mengulangi apa yang kurang kita ulangi, yang kurang kita tambah lagi. Itu saya kira dengan forum seperti inilah barangkali salah satu forum yang perlu dilestarikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada beberapa kejadian yang terjadi di sekitar kita, bahkan di tempat-tempat lain. Maaf kalau bahasanya agak jorok mungkin. Ada seorang pimpinan pondok pesantren di suatu wilayah di sekitar Jawa itu menggauli santrinya. Ada iman rawatib di Kota Makassar ini membawa lari anak perempuannya orang. Bahkan kita pernah dengar bahwa lembaga yang terkorup adalah Depak, pernah kan Departemen Agama. Atau ambillah yang paling terakhir, seorang Said Agil Hussein Al-Munawar, seorang Menteri Agama yang korupsi waktu itu dana jemaah haji. Jadi yang saya sebutkan dari tadi ini orang-orang yang syarat semuanya, orang-orang yang kalau dikatakan syarat-syarat. Jadi pertanyaan saya, kalau syarat memang mencegah dari suatu pasar dan mungkar, maka seorang Said Agil Hussein Munawar mungkin tidak akan melakukan korupsi. Jadi pertanyaan saya, syarat yang mana yang bisa mencegah daripada perbuatan mungkar itu? Ya, saya hanya itu, saya segera bertanya untuk sahabat ada yang bisa menjelaskan pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin baiknya saya juga ikut sharing dengan pertanyaan-pertanyaan tadi agar kita sama-sama belajar tentang keistimewaan ibadah yang memang diistimewakan oleh Allah. Dan mohon izin ingatkan kalau ada yang terlewat ternyata, karena saya nanti di pertanyaan kelima baru saya mulai catat. Saya tadi kira setiap pertanyaan langsung ditanggapi. Memang di dalam Al-Quran ada 3 aspek ya yang Allah selalu gandengkan dengan masalah perintah sholat. Ada khashi'un, ada daimun, ada yuhafizun. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, khashi'un itu menunjukkan sholat itu harus ada keterhadiran hati. Daimun itu menunjukkan sholat itu mesti dilakukan secara istiqamah, terus menerus. Tidak boleh saat susah saja. Banyak orang kan banyak piutangnya baru dekat masjid, menangis-nangis berdoa. Begitu lunas semua utangnya, nah lupa lagi jalan ke masjid. Akhirnya tidak boleh. Ada daimun, harus continue di semua kondisi. Ada yuhafizun. Yuhafizun ini menjaga gerakan-gerakannya dan bacaan-bacaannya, termasuk pemahaman yang tadi saya sampaikan tadi, pemahaman terhadap bacaan. Nah, tadi ditanya kira-kira apa tipsnya? Masya Allah, kita sudah dapat tadi jawaban. Salah satu tipsnya adalah pahami apa yang dibaca. Ya betul. Ayat itu turun ketika memang minuman keras belum diharamkan. Minuman keras itu diharamkan secara bertahap. Karena jahiliyah dulu sebelum datangnya Islam, minuman keras itu jadi minuman hari-hari. Sehingga pertama turun dulu, jangan sholat kalau lagi mabuk. Kemudian minuman keras itu bahagian dari minumannya syaitan, harus dihindari. Ada tahapannya sampai minuman keras itu diharamkan. Tetapi poin yang memang mesti disosialisasikan adalah larangan ketika mabuk itu, dan itu dijelaskan dalam asbab wurudnya. Jadi saya coba mempercepat. Tadi sudah ada tips ya, sudah ada tips tadi. Satu, memahami isinya. Ada dari Nabi SAW ketika Nabi menggambarkan tentang ihsan. Ihsan itu tingkatan tertinggi ya. Sehingga Nabi mengatakan anta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seolah-olah kita sedang melihat Allah. Kalau Allah tidak bisa kita hadirkan perasaan bahwa dia sedang dilihat, maka yakinkan diri bahwa Allah pasti lihat kita. Orang yang seperti pendekatan pejabat tadi ya. Tidak mungkin ada orang yang ketemu gubernur misalnya, bajunya compang-camping, robek-robek, lalu dia sambut gubernur dengan itu, tentu tidak. Karena dia akan menghormati, menghargai apa yang dia lihat kalau itu adalah orang terhormat.
Dan Allah ketika kita menghadirkan perasaan bahwa kita sedang melihat Allah atau minimal Allah sedang melihat kita, maka kita tentu tidak akan sembrono dalam melaksanakan sholat. Yang kedua, ada dari Nabi SAW dalam hadis yang lain. Nabi mengatakan, "Shalli salata muwaddi'in." Salatlah seolah-olah ini salat terakhirmu. Coba kita bayangkan, misalnya ya, seolah-olah ya, kita disampaikan malaikat, Pak, 1 jam lagi ini ya, saya kasih waktu 1 jam, setelah itu saya cabut nyawanya. Pertanyaan sederhana, apa kira-kira yang mau lakukan terakhir? Apakah mencuri, berzina, minum minuman keras? Pasti logika kita akan naik. Wah, kalau saya dicabut nyawaku dan yang terakhir ini keburukan, celaka saya. Maka ketika itu bisa kita hadirkan dalam sholat, maka tidak ada jalan lain kecuali kita akan memaksa diri harus saya khusyuk. Jangan-jangan ini terakhir. Dan ada hadis yang mengatakan Allah akan bangkitkan kita sebagaimana kita meninggal. Dan tentu kita tidak mau kita meninggal dalam keadaan kita sedang mencuri misalnya. Saya baru tadi dapat video ada masjid di Malengkeri yang terekam CCTV itu. Ya. Coba bayangkan ketika itu dilakukan lalu malaikat maut datang. Subhanallah. Na'udzubillah. Nah ini tips dari Nabi SAW agar kita menghadirkan kekhusyuan itu. Supaya kita bisa menutup kehidupan kita ini dengan segala kebaikan. Dan itu rahasia kenapa Allah menyembunyikan kapan kita mati. Itu diantaranya. Tentu ada hal-hal yang lain. Termasuk di dalam Al-Quran yang mudah-mudahan dengan tambahan ini kita sudah punya gambaran ya. Kenapa penting dan bagaimana caranya kita untuk menghadirkan kekhusyuan itu. Nah, terkait dengan sholat tidak perlu terlalu memfokuskan pada pemahaman, yang penting ini mengingat Allah. Di satu sisi itu menjadi hal yang baik dan perlu untuk orang-orang yang memang belum punya kemampuan untuk memahami. Jadi tidak paham bukan berarti sholat itu harus ditinggalkan. Karena Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, aqimis salata lidzikri. Memang esensinya sholat itu adalah bagaimana mengingat Allah. Ya. Dan kalau kita melihat struktur secara filosofis, ya, sholat itu mulai dari takbir, kita katakan Allahu Akbar. Ini adalah motivasi untuk kita tidak mudah putus asa dalam kehidupan kita di luar masjid. Ada yang ternyata dipecat dari kerjaannya, ada yang tiba-tiba bangkrut. Kita memaknai sholat ini dengan mengatakan Allahu Akbar. Ini masalah semuanya kecil. Karena Allah kita selalu katakan maha besar. Dan itu secara filosofis itu akan menjadi solusi strategis untuk menghadapi segala problematika kehidupan. Dan betul, sholat kita di masjid ini bukan hanya sekedar pelaksanaan ibadah di masjid, tetapi bagaimana menghadirkan nuansa ibadah ini dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ketika kita masuk masjid, kita lepaskan sandal, ya, masuk masjid semuanya sama, tidak ada yang lebih tinggi dari yang lainnya. Ini untuk membuat kita lebih rendah hati terhadap apa yang sudah kita miliki, dan tidak boleh ada perasaan bahwa saya lebih bagus, lebih hebat, lebih terhormat dari yang lain. Tidak. Sholat ini makna filosofisnya adalah ketika kita sujud semua, dan itu sama rata. Ketika ruku semua, dan itu sejajar semua. Tidak ada orang yang boleh saya sholatnya harus di atas kursi tersendiri kecuali yang sedang sakit, ya. Tapi kalau ada orang yang merasa terhormat lalu mau sholatnya lebih tinggi dari yang lain karena jabatannya, kebangsawanannya, justru ibadah sholatnya itu menjadi tidak berarti di mata Allah. Artinya apa? Gerakan-gerakan ini bukan hanya sebuah gerakan, tetapi secara filosofis ini menjadi satu tatanan satu aturan yang bisa memperbaiki tatanan kehidupan kita di dalam bermasyarakat. Kalau kita memaknai itu semua. Tapi lagi-lagi kuncinya adalah mencoba untuk memaknai dan memahami. Itu kuncinya. Bahwa ada orang yang belum mampu memahami, cukup memaknai saja. Karena mungkin terbatas kemampuannya. Tetapi keinginan dan motivasi kita untuk selalu belajar itu harus ada. Harus ada keinginan. Seperti tadi, tidak perlu paham bahasa Arab secara total. Tapi minimal
luangkan waktu untuk baca itu bacaan sholat, baca artinya, renungi artinya. Oh, ternyata luar biasa sekali ini bacaan-bacaan sholat ini maknanya. Cukup pahami dulu itu untuk bisa menghadirkan kekhusyuan yang lebih hebat lagi. Karena lain rasanya, Pak. Kalau kita berdoa dan kita paham apa yang kita minta. Coba ada bapak-bapak yang dikejar-kejar misalnya debt collector, kemudian berdoa minta supaya di utangnya itu dilunaskan. Pasti khusyuk sekali, Ki. Ketimbang doanya misalnya dalam bahasa Arab yang kita tidak pahami. Tapi kan tentu doa-doa sholat ini tidak boleh dikonversi dalam bahasa Indonesia. Maka memang tidak boleh tidak. Kita mesti belajar. Nabi saja disuruh oleh Allah. Wa qul rabbi zidni ilma. Katakan wahai Muhammad tambahkan ilmuku. Artinya apa? Nabi saja disuruh belajar. Tingkatkan pengetahuanmu minimal terhadap ibadah-ibadah yang rutin yang kita lakukan agar kita ini tidak boleh merasa puas dengan apa yang sudah kita capai. Masa untuk dunia kita mau dikasih jabatan ini minta jabatan lebih tinggi kan? Kita selalu berupaya itu, ambisi untuk itu. Sehingga kalau itu juga kita hadirkan dalam ibadah, dalam sholat, masa saya tidak paham terus itu apa artinya alhamdulillahirabbil alamin. Masa saya tidak mau pernah tahu, tidak mau punya keinginan untuk tahu apa itu artinya subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, padahal sudah puluhan tahun kita baca. Masa tidak ada waktu untuk baca terjemahan. Tetapi di sisi yang berbeda, kita bersyukur bahwa mereka masih sholat. Ya, karena apa? Nabi mengatakan, nanti yang paling pertama ditanya di hari kiamat bukan zakatmu bagaimana, bukan akhlakmu bagaimana, bukan sedekahmu berapa juta, bukan. Yang penting pertama apa? Sholat. Ya, Pak. Kalau sholatnya bagus, sholat. Baik. Sesungguhnya tidak ada perbedaan antara ibadah sunnah dengan ibadah wajib terkait dengan kekhusyuan, bacaan dan lain sebagainya. Hanya memang kita kadang selalu mengkondisikan diri, kalau sunnah kan sendiri, cepat-cepat deh, apalagi misalnya tidak ada yang lihat. Tapi kalau kita kembali ke sahabat, ada sahabat yang justru sholat sunnahnya lebih panjang dari wajibnya. Karena apa? Dia katakan kalau yang wajib, saya ikut imam. Kalau imamnya tidak lama, saya tidak boleh, tidak harus ikut. Karena kan saya berjamaah. Tapi kalau sholat sunnah, saya mau ini, saya lebih dekat dengan Allah dan tidak ada yang ikut di belakang saya. Karena imam yang tidak paham orang di belakangnya, itu juga salah. Ada orang tua, dia lama sekali sujudnya, kasihan. Tapi begitu sahabat ini, kalau begitu saya di sholat sunnah, saya mau yang lama deh, karena saya mau berkomunikasi lebih lama dengan Allah. Artinya apa? Dari tuntunan agama, yang wajib dengan yang sunnah, dalam aspek pelaksanaan, tata cara, dan juga bacaan-bacaan, tidak ada yang berbeda. Yang berbeda adalah ini boleh ditinggalkan kalau memang ada keperluan boleh, tapi kalau yang wajib, apapun yang terjadi tidak boleh ditinggalkan. Bacaannya sama, ya. Ya, begitulah yang terjadi. Hadza wallahu a'lam. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.